Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Teman-teman sekalian, sejenak kita flashback ya, untuk memprediksi dan kemudian menyimpulkan berdasarkan analisa kita ya. Ini terkait dengan kasusnya si Aceh ya. Kasusnya si Aceh ya, yang sampai hari ini belum kita dengar kabar apakah si Aceh itu melakukan kasasi atau tidak. Sampai hari ini tidak ada pemberitaan yang memuat soal itu. Teman-teman sekalian, kembali flashback ya. Jadi si Aceh ini di sekitar pertengahan tahun yang lalu ya, aku agak lupa bulannya, kalau enggak Agustus ya September kalau tidak salah, itu si Aceh ditangkap dan ditahan karena berulang kali menyebarkan konten-konten yang bermuatan penghinaan dan muatan-muatan kabar bohong yang berhubungan dengan penistaan terhadap sebuah agama, yaitu agama Islam ya. Saat itu si Aceh kemudian ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penistaan agama dan penyebaran kabar bohong atau hoax yang menimbulkan keonaran ya. Berbagai drama yang terjadi ya dalam kasusnya si Aceh, mulai dari upaya pra-peradilan yang tidak sampai pada putusan ya, karena pra-peradilan saat itu digugurkan karena perkaranya sudah masuk pokok perkara. Kemudian bumbu-bumbu yang lain ya, adanya dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh Bapak Irjen Napoleon Bonaparte dan ada dugaan pelumuran feses ke mukanya si Aceh ya, yang saat ini masih disidangkan begitu. Kemudian drama-drama yang lain ya, seru banget saat itu ya, soal penggalangan donasi yang berganti-ganti pihak ya. Dahulunya dari Yusuf Manubulu kemudian melibatkan siapa itu, Pauzong, kemudian Bahudin. Dan sebelumnya itu sebenarnya dramanya itu dimulai dari sang debater yang mengirimkan pengacara untuk membantu si Aceh, namun tidak mendapatkan respon ya. Dan persoalan donasi saat itu benar-benar heboh ya. Entah donasinya itu sampai kepada yang bersangkutan atau bocor ya ke para pengelola donasi. Yang jelas peristiwa itu menghebohkan. Dan kemudian pada ujungnya ketika si Aceh belum dijatuhkan vonis, Bahudin kemudian kabur ke Amerika. Dan kemudian di situ juga berawal adanya perseteruan antara para pendeta, khususnya antara JT dan Bahudin yang dipanasi oleh pendeta Hendritan dengan istilah-istilah Salome, rudal, kemudian apartemen dan lain sebagainya. Teman-teman sekalian, kembali kepada kasus Aceh ya. Saat itu vonis dari Pengadilan Negeri Ciamis menjatuhkan vonis pidana 10 tahun penjara kepada si Aceh karena terbukti telah melakukan tindak pidana penyebaran kabar bohong yang menimbulkan keonaran, yang itu dihubungkan dengan penistaan dan penodaan agama. Atas vonis dari Pengadilan Negeri Ciamis, KC melalui penasihat hukumnya mengajukan banding ya ke Pengadilan Tinggi Bandung. Jadi kalau Pengadilan Tinggi itu tingkatnya provinsi ya, makanya biasanya atau lazimnya itu berada pada ibu kota provinsi. Saat itu KC mengajukan upaya hukum banding ya
meminta membatalkan putusan pengadilan negeri Ciamis dan atau setidak-tidaknya itu meminta keringanan hukuman atau memperbaiki putusan. Dan pengadilan tinggi Bandung telah menjatuhkan vonis terhadap upaya hukum si KC yang pada intinya memperbaiki putusan dari pengadilan tinggi Ciamis, yaitu dengan memotong atau mengurangi pidana 10 tahun penjara menjadi 6 tahun penjara. Dan euforia dari para pendukung KC saat itu luar biasa begitu ya. Dianggap ini Yesus telah bekerja, Roh Kudus bekerja dan lain sebagainya. Dan kalau menurut kacamata hukum sih, pengurangan dari hukuman yang maksimal menjadi lebih kecil itu hal yang biasa, tidak terlalu euforia ya, tidak terlalu istimewa lah. Apalagi kalau kasusnya si KC itu sebenarnya dihadapi dengan dengan elegan, mengakui bersalah, menyesali perbuatannya tanpa harus membuat drama-drama dan persidangan yang melelahkan ya. Sebenarnya vonisnya juga akan sekitar itu gitu. Kemudian teman-teman yang ingin aku sampaikan ya, kalau tidak salah vonis dari Pengadilan Tinggi Bandung itu tanggal 6 atau 7 Juni ya. Kemudian diberitahukannya kapan kepada si KC selaku terdakwa kita nggak tahu ya. Intinya perhitungan batas mengajukan kasasi itu dihitung 14 hari setelah si KC diberitahukan ya. Cuman kita tidak tahu diberitahukannya itu kapan gitu. Kalau sesuai dengan aturan yang ada itu 14 hari maksimal harus sudah diberitahukan. Dan 14 hari setelah diberitahukan itu sebagai batas akhir mengajukan kasasi. Dan kalau kita lihat sampai sekarang ya, sudah 1,5 bulan lebih tidak ada kabar ya, soal apakah si KC melakukan upaya hukum kasasi atau tidak pernah ada kabar melalui pemberitaan media elektronik maupun media massa ya, media cetak begitu. Dan kalau kita lihat biasanya ya, karakter dari PH-nya si KC itu kan senang sekali menjadi konsumsi media ya. Dengan itu aku berkesimpulan atau membuat prediksi kayaknya si KC tidak melakukan upaya hukum kasasi karena waktunya udah sekian lama, sudah batas akhirnya sudah terlampaui, dan tidak ada pemberitaan di media massa. Kecuali kalau si KC melakukan kasasi dan diam-diam tidak dipublikasikan begitu, kita nggak tahu. Tetapi kalau sampai sekarang belum mengajukan kasasi, itu aku yakin berarti si KC menerima putusan dari Pengadilan Tinggi Bandung, sehingga putusan final yang berkekuatan hukum tetap itu adalah 6 tahun penjara. Itu saja teman-teman sekalian. Jadi jangan lupakan ini sosok si KC, sosok kontroversial yang begitu dipuja oleh para oten ya. Bahkan kalau tidak salah ada yang membuatkan lagu atau dikasih lagu lah intinya. Jadi ini dianggap satu sosok yang mewakili perjuangan mereka, pahlawan mereka. Jangan-jangan nanti menjadi dikasih gelar Santo KC begitu. Itu teman-teman yang bisa aku sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.